mereka bilang buat anak autis. Buat charity anak ya, autis. charity. Ya, buat charity. Okay. Pas pulang tiketing. Yang datang tuh tiketing, anak-anak ini bayar. Terus Berarti satu tiket 30.000. Anak difabelnya suruh bayar. Iya. Dan ternyata mereka jual obat. Oh. Oke, welcome to You Talks. Kembali lagi bersama saya Setiawan Yogi Dan saya Iksan. Dan sekarang kita di You Talks kedatangan Joni Iskandar. Tidak dong. Ada Rio Satrio di sini. Halo, abangku, Rioku. Terima kasih Rio udah mau datang ke You Talks. Susah banget cari jadwalnya Rio. Oh, susah. Luar biasa. Padat banget ya. Apalagi kemarin baru ngadain ini ya. Ini sunatan. Tidak dong. Ada lagu baru kemarin ya kan? Apa kabar Rio? Baik. Ya, sibuk apa sekarang ini? Sibuk nyupir. Sibuk nyupir ya. Iya. Mungkin teman-teman pendengar You Talks dan yang lihat kita di YouTube nih mungkin udah tahu Rio adalah seorang musisi. Supir. Ya, supir dan musisi. Yoi. Ya. Jadi hanya dia satu-satunya supir yang terus mendengarkan lagunya di mobilnya. Di mobilnya. Iya, betul. Seenggaknya dia punya pendengar sendiri. Betul. Dirinya. Dan kita bangga banget bisa datangkan Rio ke sini, Ya. Bang, karena memang karya-karya Rio tuh selalu bisa membuat orang tuh hanyut dengan karya-karyanya. Wes. Pasti teman-teman udah pada dengar semua yang masalah Daun dan Bumi. Nah. Cerita Daun dan Bumi. Jadi Rio adalah seorang penyanyi lagu Cerita Daun dan Bumi, sekaligus penciptanya yo. Iya, mencipta dong. Oke, tapi kita nggak mau bahas itu. Kita lebih ke dalam dulu, Bang, ya. Ke Iya. belakang iya, banget iya, gitu. iya. Tentang perjalanan Rio sebelum menjadi musisi dan bahkan menjadi supir sekarang. Yo, dulu tuh sebelum menjadi musisi itu ngapain sih sebenarnya? Aktivitas seorang Rio pemuda ini ngapain sih? Standar lah, sekolah. Sekolah. Oh, anak sekolah dulu. Anak sekolah. Iya, sekolah dong. Kuliah bentar. Bermusik dari Kalau main musik sebenarnya udah lama dari SMP. SMP udah main musik. Ah, Itu emang langsung udah indie folk enggak gitu. juga lah. Enggak. Belum Mainin musik apa? Belum denger folk malah. Oh, belum ada. Iya. Belum banyak lah. Ya. Benar. Iya. SMP itu apa ya? Ketawa. Enggak apa-apa sebut aja kan. Mungkin masa SMP-nya Iya. sangat ini sekali. Oh, ya. udah main punk itu SMP. Oh, udah. Gitu. Tapi main SMP. bass gitu. Pakai lem di rambut enggak? Enggak dong ya. Oke, SMP start sudah mulai main bass. Nah. Lanjut SMA ngapain lagi tuh? SMA tetap main musik. Masih main bass juga, cuman Oh, ngeband itu ya. ya ikut-ikut Masih ingat festivalan nggak lah. nama-nama band-bandnya itu waktu itu? Saya mencoba melupakan. Tapi kita mengingat kembali nih. Siapa tahu kita emang pernah nonton dulu di Iya. SMP apa bandnya namanya? Aduh saya malu. Tidak apa-apa. Wah, nama bandnya sangat inspiratif dulu Apa namanya. tuh? Jus Jengkol. Jus Jus Jengkol. Jengkol. Oh, band festivalan ya? Enggak juga. Enggak pernah ikut lomba. Pernah Parade sih. festival. Pernah tapi kalah udah. Oh, iya. Enggak usah jelasin, tahu saya. Lanjut ke SMA. SMA nama bandnya apa ya? Pokoknya sempat main blues-bluesan gitu sih. Don't Forget Blues namanya. Itu bass, masih main bass. Masih main Belum bass. nyanyi sama sekali. Belum. Nah, kan orang-orang teman-teman taunya yang temannya Rio dari SMA itu Rio seorang basis lah ya. Terus tiba-tiba muncul dengan singlenya dan dia menjadi vokalis solo lah gitu, nyanyi dengan Cerita Daun dan Bumi itu. Kok bisa langsung tiba-tiba jadi vokalis? Solo lagi. Sebenarnya nggak langsung solo. Awalnya tuh oke. buat band juga. Oh, jadi Rio Satrio awalnya itu band. Enggak. Pada satrianya. Awalnya bikin band. Bikin Folk. band. Enggak juga sih. Agak ya jazz enggak sih itu ya? Pop lah, pop. Oh, lah. pop, Pop oke. aja deh. Terus kenapa takut ngomong jazz? Banyak penggiat soalnya di sini. Banyak yang masa gitu Masa jazz. jazz itu. Iya, iya. Saya sampah ya, saya sampah. Iya. Susah ya berkarya ya, dianuin terus ya. Iya, betul. Susah. Terus akhirnya memutuskan untuk dari yang ngeband, terus akhirnya solo karir tuh gimana tuh? karena nggak laku bandnya. Oh, nggak laku. Iya, buat band tuh nggak. Sebenarnya sih karena nggak ada yang mau serius sih, teman-teman nggak ada yang kayak teman-teman band tuh kayak aku aja serius nggak mau. Itu band namanya maksudnya
main yang festivalan atau reguler Kalau- di kafe to kafe? Kalau yang pertama tuh namanya Sweet Coffee itu memang buat ini sih. Ya di kafe-kafe, Wedding. weddingan Oh. gitu. Oke. Sampai sekarang juga jadinya masih ada tapi ke wedding. Untuk cari duitnya lah ya. Ya, Untuk buat cari duit kecil lah. Duit Lalu kecil kenapa aja. bisa muncul untuk memilih untuk bersolo Iya. karir? Ya itu karena mereka nggak mau diajak, buat lagu nggak mau gitu. Sempat mau. bikin single berapa. Terus aku memang dari dulu pengen punya album lah. Iya. Dari pertama kali ngeband juga Pengen punya aku lagu harus punya sendiri lah album ya. nih gitu. Momen apapun yang penting aku punya album gitu. Oh, dan itu tidak bisa terfasilitasi dengan band Sweet Coffee itu Iya. dan akhirnya memilih Buat untuk lagi. solo karir. Enggak buat band lagi. Oh, abis masih itu. buat lagi. Oh, masih buat lagi. Panjang banget. Terus Sudah mau keluar tapi ada band lagi. Ada band Ya, lagi. bikin band Oke. lagi. terus Namanya Daun Bumi malah. Oh, nama Namanya bandnya tuh Daun Bumi. Iya. Oke. Sempat lu main di itu. Iya di cafe apa? Blackbird Oh, di Blackbird. Dulu, oke. yang Terus sama Aji nggak sih? Aji. Aji mana? Kamu melupakan saja. Iya sama Aji. Oh, oke. Terus ya terulang lagi mereka kayak satu single sama mereka lebih fokus ke band yang ini satunya mereka kan punya band tuh. Mereka ikut ke band lain dan terus ke mereka. Oh, lebih fokus di band lain. Iya, alhamdulillah vokalisnya sekarang hijrah jadi mereka nggak bikin band lagi. Mampus kalian. Akhirnya mereka terjebak di situ. Iya. Mau manggil Rio lagi kan Supan. Sudah solo karir. Iya. Lebih enak. Oke. Duitnya nggak bagi-bagi. Oke. Dari situlah titik akhirnya Rio jalan sendiri nih Ya. dengan konsep Rio Satrio tadi. Yes, Heeh. keterpaksaan sih sebenarnya solo. Awalnya juga malu Iya, solo. iya. Apalagi di Samarinda kan belum ada solo kan. Iya, Itu belum ada pada kayak saat itu ya. Iya, belum ada lah anak-anak yang solo gitu. Yang memilih untuk solo tapi di jalur indie. Iya. Itu jarang banget tuh dulu. Tapi apa yang ngebuat Rio maksudnya pede gitu sendiri kayaknya bisa nih atau memang cuma Keterpaksaan. keterpaksaan ya lebih ke situ ya? Iya. Untuk memenuhin ego tadi ya. Iya. Supaya terpenuhin aja gitu karena belum pernah punya band yang mau nyiptain Album, lagu bareng-bareng, bikin album bareng-bareng gitu. Heeh. Dan akhirnya memilih itu di 2000 berapa? Yo. 2016 tuh. 2016. 2016. Nah, akhirnya di titik mana Rio merasa dum. Anjir, meledak nih Rio nih. Atau gitu. emang dari awal Iya. udah langsung meledak? Iya, atau gimana tuh? Wow, semua meledak lah. Langsung meledak. Tapi di 2016 tuh emang lagu Iya, yang paling meledak 2016. itu lagu ini ya? Cinta dan Bumi. Cerita Itu dan 2016 juga ya? Iya, 2016. Dan itu lagu pertama kan? Kedua. Oh, lagu kedua. Lagu Lagu kedua. pertamanya Mati Rasa. itu nggak semeledak Cerita Daun dan Bumi ya? Lumayan lah di Samarinda lumayan ada yang denger. Nah, oke, disitulah titik Rio akhirnya grow up banget ya. Dan Wuss. nyaman Eh, jadi solo karir. bahkan sekarang di indie lokal itu udah 2,1 juta. Oh iya, Cerita Daun Views-nya, dan Bumi Bang. juga masuk di channelnya indie lokal kan ya? Iya. Viewsnya udah sampai berapa sih? 2,1 bang. Wow. Wih. Keren ya. Ya, Karena cara nggak? sendiri dikit. Masuk indie lokal Iya. lagunya dapat viewers 2,1 juta. Dapat nggak AdSense-nya? Dapat, sekarang dapat. Oh, dibagi? Untungnya dapat. Enggak, malah 100% dapat sekarang. Dari Oh, yang gitu? channel indie lokal itu. Kebijakan YouTube baru, kebijakan YouTube yang baru Oh. tahun 2019 tuh, 2019 Iya, tuh iya. udah kalau misalnya ada lagu pokoknya batasnya berapa detik gitu nggak ngerti ya. Jelas kalau misalnya ada orang cover atau pakai lagu kita 100% sekarang kayak ini. Kecuali cover ya. Kalau cover Iya. mungkin beberapa puluh persen Ada buat ininya. pembagiannya ya. Ya, tapi kebijakan barunya kayak gitu semua. Ih, tapi dengan Bagus. bagus Terima berarti kasih YouTube. Oh ya, terima kasih YouTube. Tapi sempat ribut kan ya sama channel indie lokal. Nggak ribut-ribut juga sih. Sempat Ya, sempat pengen ngubungin meminta gitu. haknya gitu kan ya. Tapi hilang orangnya Kesusahan juga. ya. Itu Nggak orang bisa mana sih dihubungin. channel indie lokal? Nggak tahu. Kenal nggak? Nggak. Oh. Tapi Dulu kan submit aja. Dulu kan Uh-uh. siapapun misalnya punya lagu kalian submit. Kalau misalnya mereka Menurut mereka oke. ya udah langsung dinaikin gitu aja. Nah, tapi dengan jumlah views 2,1 dapatnya berapa yuk? Dapatnya berapa? Berapa ya? Rata-rata per bulan dapat berapa sekarang dari indie lokal? Kalau YouTube tuh nggak terlalu banyak sih. Ya, kita tahu. Makanya kita nggak mau jadi YouTuber. Yang jelas ya per bulan tuh kalau sama digital sama yang lain-lain tuh sama YouTube Di kali ya. atas 5 juta, Nggak nyampe ah. Paling di bawah 5 juta ya. ya di bawah 5 juta. Oke, tapi itu ada terus per bulan gitu ya, maksudnya ya. Ada Pak, aja. gitu Kalau ya. masih ada yang dengerin. Ya. Ya, jadi banyak-banyak lah Anda menggunakan lagu Rio. Iya, tolong. Kalau menurut kamu sendiri yo, lagu kamu kan udah banyak tuh. Udah Eh. banyak yang kamu upload juga di YouTube dan segala macam. Kenapa yang selalu diingat orang tuh Rio dengan cerita Daun dan Buminya?
Ada apa sama cerita Daun dan Bumi? Iya. Gak tahu kenapa ya, aku juga bingung sebetulnya. Ya kalau kamu kan pasti punya kalkulasi sendiri tuh. Oh, orang suka ini karena ini gitu. Apa ya? Aneh. Aneh kan? cerita Daun tentang sama apa Bumi. sih? Yang itu sebenarnya cerita tentang orang kan. Itu nama orang. Iya, Daun sama Bumi tentang orang. Daun dan Bumi. Iya. Cerita gimana maksudnya? Kan udah tahu dulu kan launching. Udah Nggak, pasti kan- aja cerita. Kalau menurut pengetahuan saya ini nggak ada yang saya tanya. Iya, Cerita dong. itu tentang adik sepupu namanya Daun sama Bumi. Ah. Terus si Bumi tuh pokoknya sampai sekarang juga masih telat ngomong. Pokoknya itu berapa tahun lalu? 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu tuh dia tuh sering dibully sama teman-temannya gitu, teman-teman di komplek kayak Si gitu. Bumi ini. Ya. Dibilangin bisu lah, tapi tuh si Daun tuh nyantai aja, tapi datangin si Bumi terus ngajak main bareng awal buat lagunya tuh karena itu aja. Cuman apa ya? Itu tuh nyentuh banget menurut aku ya. Iya, Menurut aku iya, ngeliat iya. hal itu tuh kayak wah gila sih. Cinta tuh kayak gini gitu, nah kasih sayang tuh kayak gini. Gitu. Ternyata dalam juga kak penghayatanmu ngelihat sesuatu ya. Kan pokoknya nilai seseorang tuh dinilai dari cara dia berpikir. Wah, ngomong apa sih saya? Nggak nyangka aja Iya. dulunya anak punk rock. Iya. Tiba-tiba bisa peduli sekitar ya. Peduli sekitar Iya. dengan begitu sensitifnya ya. Betul. Iya, iya, Dan iya. akhirnya meledak tuh karya ya enggak? Ya, Cerita bener-bener. Daun dan Bumi Iya, dan iya, iya. terus di 2018 kamu udah ngeluarin musik videonya ya. Cerita Daun dan Bumi. Sebenarnya udah ada sebenarnya dulu pernah buat tapi tak turunin. Kenapa? Karena diajak kerja sama satu lembaga lah. Nggak apa-apa, Sebutin sebut apa kan aja, ya? sebut. 1000 Guru, 1000 Oh, Guru 1000 Indonesia. Guru, Oke, Di oke. Lombok. Habis itu kan apa? Waktu itu ada bencana. Bencana itu ya? Ya, di Lombok. Dan Ya, buat Simponi ini Kreatif Studio yang Ya, menggarap Simponi itu ya. Kreatif kok tahu, saya malah lupa. Tahu saya. Saya tahu. Ini mau saya sebutkan semua. Terus gimana tuh akhirnya? Ya udah saya terima aja. Tinggal upload kok. Enggak. Maksudnya kan pasti ada pertimbangan tuh. Nurunin video yang lama, terus setuju untuk bikin video yang baru tuh bersama 1000 Guru. Itu kan kenapa tuh pertimbangannya? Ya pertimbangannya sosial. Udah. Iya. Oh, cuma itu ya. Heeh. Oke. Ini ada Nggak sosial dapat lagi. apa-apa sih Berarti sebenarnya. nanti kalau ada sosial lagi, gerakan tergantung, sosial lagi. tergantung ya. Baru mau saya jemput. Tergantung. Iya. Tapi maksudnya kan Saya sering tuh undang-undang ini atas nama sosial. Oh, itu Tapi- sering kejadian ya? oh, habis collab terus membuat karya yang berhubungan dengan sosial, akhirnya orang-orang lain pada ikut-ikutan. memanfaatkan itu ya. Emang pernah kejadian? Ada yang ngundang secara kayak, ayo dong Ini pernah charity." ini serius aku Ya. sampai sekarang jingkel sama orangnya. Nah, Nggak usah disebut lah ya. Iya, nggak usah. Tapi Nggak kalian usah. nggak kenal juga. Namanya sumpah. kita nggak usah sebut. Ya. Gimana ceritanya? Ini bukan yang tadi. Enggak, yang tadi mana? coba Pokoknya gimana? dulu pernah nih, mereka tuh bilang ngundang aku tapi nggak bisa ngasih apa-apa. Mainnya tuh di salah satu hotel di Samarinda. hotel mainnya? Iya, mereka bilang buat anak autis. Oh, Buat charity anak ya? autis. Iya, buat charity. Ternyata pas pulang tiketing. Yang Ternyata datang itu tuh tiketing, anak-anak ini bayar. Terus Mereka satu tiket 30.000. anak difabelnya suruh bayar. Iya, dan ternyata mereka jual obat. Oh. Itu mulai itu aku harus hati-hati sih. Itu emang- Sosialnya harus jelas apa ini kalian mau apa gitu. Waktu itu yang undang memang kenapa kamu bisa langsung mau? Dia tuh pihak yayasan kah atau memang teman-teman komunitas juga? Temanku juga sebenarnya. Teman Temen banget baik. padahal. Temen banget, kenal lah ya. Kenal. Mhm. Tapi Akhirnya dari situ sudah mulai ini ya, maksudnya mengklasifikasi Ya, tentang nih yang mulai. undang siapa apa segala macem ya. mulai hati-hati lah. Lihat dulu apa nih sosial apa Tapi gitu. sebenarnya Rio juga terjebak. terbuka aja sebenarnya kalau untuk Iya. charity kan. Iya. Asal beneran jelas charity lah ya. Heeh. Bukan yang diselimuti dan akhirnya tiketing. Iya itu jengkel banget. Ingat aja langsung jengkel lagi nih. Nah, bener. Di flashback dong. Berarti itu salah satu dukanya ya. Ya. Ketika kamu udah memilih solo karir dan pernah nggak misalnya ada teman yang ngajak, dong main dong, tapi ini kita nggak ada budgetnya ya, karena kita ini acara kolektif, dan ternyata pas kamu main ada brand besar di belakangnya. Pernah nggak begitu? Pernah nggak ya kalau yang brand? Kayaknya nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Teman-teman pasti kalau misalnya kolektifan, Udah paham ya? ya kalau kolektifan walaupun mereka punya ini, aku perlu penjelasan apa nih kenapa kalian bisa nggak ada sama sekali gitu.
duitnya buat belajar apa, dari gitu, yang dah. acara tadi sebelumnya ya. Iya. Jadi lebih kritis lah kalau setiap ada yang ngundang untuk charity. Betul ya, ya mudah-mudahan orang yang mendengarkan kita juga tahu gitu loh. Maksudnya kalau mau memanfaatkan Rio tidak bisa sekarang, kamu tidak bisa lagi. Nah, terus